Halo semua, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang ukuran letak ya. Ukuran letak data tunggal masih dalam kompetensi dasar statistika. Setelah kita mempelajari apa itu statistika ya, baru setelah itu kita mempelajari tentang distribusi frekuensi. Selanjutnya kita mempelajari dengan ukuran pemusatan ya, yaitu rata-rata, modus, dan median. Dan sekarang kita belajar ukuran letak. Apa itu ukuran letak? Nah, ukuran letak itu terdiri dari yang pertama itu kuartil. Kuartil itu ukuran letak yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Karena dia membagi 4 ya, maka tentu kuartil ada 3 ya, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Biasa juga disebut dengan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Yang kedua ada desil. Desil itu adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar, sehingga desil itu ada 9 tentunya, desil 1, 2, sampai desil 9. Dan yang ketiga itu persentil. Persentil itu ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar setelah data diurutkan dari terkecil ke terbesar, sehingga persentil itu tentu ada 99 persentil ya. Jadi ingat lagi bahwa ukuran letak itu ada 3, kuartil, desil, dan persentil, baik data tunggal maupun data berkelompok, ketiga-tiganya ini. Nah, sekarang kita pahami satu-satu dulu untuk data tunggal kuartil. Nah, untuk menentukan nilai kuartil data tunggal, langkah-langkahnya yang pertama, susun dulu data itu menurut urutan nilainya ya. Baru selanjutnya yang kedua, tentukan letak kuartil, dan ketiga baru kita bisa menentukan nilainya. Jadi selalu ada penentuan letak di sini ya, dan selalu data diurutkan dulu menurut nilainya, berarti mulai dari terkecil ke terbesar gitu kan. Nah, letak kuartil itu selalu terletak pada data I kali N tambah 1 dibagi 4. Berarti I ini nanti ada 3 kan, kuartil 1, 2, dan 3 gitu kan. Nah, dengan I itu 1, 2, dan 3. Nah, agar lebih mudah kita masuk ke dalam contoh saja ya untuk menentukan kuartil. Contoh misalnya ada data, nah ini ada 758266 gitu kan, dimana data ini masih acak ya. Nah, selanjutnya data itu kita urutkan dari terkecil ke terbesar, sehingga dia begini, dari 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, dan 94. Ketika kita hitung banyaknya data ini ada 12. Nah, misalnya muncul pertanyaan, berapakah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data ini? Nah, langkah-langkah yang kita lakukan selalu menentukan letaknya dulu. Nah, kita mulai dari kuartil 1, kita hitung letak dari kuartil 1, berarti data ke 1 dikali N tambah 1, tadi N nya 12 ya, berarti 12 tambah 1 dibagi 4, berarti 13 dibagi 4, berarti data K ya, ini bukan nilai ya, ini letaknya, data K 3,25. Artinya apa? Artinya data itu dia terletak pada data antara data ketiga dan keempat ini ya. Nah, gitu kan? Itu di sini dia. Jadi antara data ketiga dan data keempat, dengan catatan 0,25 jauhnya dari data ketiga ini, ya kan? Nah, setelah kita mengetahui letak, baru kita bisa menentukan nilai dengan rumus interpolasi linear. Maka nilai kuartil satunya mesti data ketiga ini ditambah 0,25 tadi, itu jauhnya itu dia bergerak sejauh 0,25 dari data ketiga, dikali selisih dari data keempat dengan data ketiga, atau data keempat dikurang data ketiga. Tinggal kita cek untuk menentukan nilainya. Data ketiga itu berapa? Tentu 57 ya. Ditambah 0,25 dikali data keempat 60, berarti 60 kurang 57, berarti 57 tambah 0,25 kali 3 ya, berarti 57 ditambah 0,75 ya, itu kan 0,75 dapat dari 0,25 kali 3.
kita jumlahkan dia menjadi 57,75. Itu untuk kuartil 1 ya. Untuk kuartil 2 sama ya, kita hitung dulu letaknya ya. Letak dari kuartil 2 itu tentu data ke 2 dikali N tambah 1 tadi, berarti 12 tambah 1 dibagi 4, berarti 2 kali 13 ya 26 dibagi 4, berarti data ke 6,5 gitu kan. Nah, jadi dia data ke 6, itu artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, antara data ke 6 dan data ke 7 ya. Itu tengah-tengahnya ya, karena 0,5 ya, berarti data ke 6 data ke 7 0,5 jauhnya dari data ke 6 ini. Baru sama kita mempergunakan rumus interpolasi linier ya. Nah, berarti nilai dari kuartil 2 itu adalah data ke 6 ditambah 0,5 dikali data ke 7 dikurang data ke 6. Berarti masukin nilai-nilainya ya, berarti 66 ya ditambah 0,5 dikali 70 kurang 66 sama dengan 66 tambah 0,25 dikali 4 ya, selisih 70 dengan 66 tadi, berarti 66 ditambah 2. Maka nilai dari kuartil 2 dari data itu adalah 68. Tentu ada di sini ya, antara 66 dan 70. Oke, kita lanjut lagi untuk kuartil ketiga ya. Kalau kuartil ketiga itu sama saja ya, berarti dia data ketiga kali N tambah 1 ya, N 12 berarti 3 kali 13 ya dibagi 4, berarti 39 dibagi 4. Maka dia letaknya terletak pada data ke 9,75. Itu artinya bahwa letak dari kuartil 3 itu terletak pada data ke 9 ya. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 0,75 jauhnya dari data ke 9 ke data ke 10 ya. Itu jadi antara data ke 9 dan data ke 10 ya, 0,75 jauhnya dari data ke 9 ya. Selanjutnya kita sama ya, masih mempergunakan rumus interpolasi linear. Saya kira sudah semakin bisa lah ya. Berarti nilainya kan sekarang berarti data ke 9 ditambah 0,75 dikali data ke 10 dikurang data ke 9, dimana hasilnya nanti tinggal masukin aja kan. Data ke 9 itu ini 82 ditambah 0,5 dikali data ke 10 itu ini 86, berarti 86 dikurang 82 berarti sama dengan 82 ditambah 0,75 dikali 4 yaitu 86 kurang 82, berarti 82 ditambah 3, dapat nilai dari kuartil 3 data itu adalah 85 gitu ya. Nah, kita lanjut lagi dengan desil ya. Kalau desil itu sama ya, jadi langkah-langkahnya tetap itu, susun dulu dari terkecil ke terbesar, tentukan letaknya. Setelah letak diketahui baru bisa ditentukan nilainya. Nah, letaknya bagaimana? Sekarang letak desil itu mesti data ke I kali N tambah 1 dibagi 10. Nah, kalau tadi kuartil dibagi 4, maka desil dibagi 10, dimana I itu tentunya 1, 2, 3 sampai ada 9 desil gitu kan. Nah, kita masuk pada contoh yang sama ya, masih data yang sama ya. Misalnya muncul pertanyaan lah, tentukanlah desil ketiga dan desil ke-8 dari data itu. Maka langkah-langkahnya sama ya dengan kuartil tadi ya. Jadi selalu letaknya dulu, letak D3 itu berarti data ketiga kali N tambah 1 ya. Berarti tadi 3 kali 13 ya, berarti 39 dibagi 10. Maka desil 3-nya terletak di data ke 3,9 ya, berarti dia di data ketiga 0,9 jaraknya ke data ke 4 gitu kan. Nah, antara data ketiga dan data keempat ya. Oke. Nah, selanjutnya nilainya sama ya, kita gunakan interpolasi linier itu ya. Berarti nilainya data ketiga itu ditambah selisihnya tadi 0,9 dan jaraknya maksudnya ya, dikali selisih dari data keempat dengan data ketiga, atau data keempat kurang data ketiga, diinputkan aja data-datanya. Berarti data ketiga ini 57 ya, 0,9 kali ini 60 kurang 57, berarti 57 ditambah 0,9 kali 3 menjadi 57 ditambah 2,7, dapatnya 59,7 nilai dari desil ketiga yang letaknya tadi di data ke 3,9, nilainya 59,7
Nah, lanjut lagi, letak desil 8. Untuk menentukan nilai selalu ke letak dulu. Letak desil 8 itu berarti data ke 8 ya, I nya 8 dikali N tambah 1 ya, berarti 12 tambah 1 dibagi 10, 104 per 10, maka dia data ke 10,4. Artinya bahwa letak dari D8 itu terletak pada antara data ke 10 dan ke 11, 0,4 jaraknya dari data ke 10 gitu kan. Nah, nilainya sama, kita gunakan lagi rumus interpolasi linear tadi, maka data ke 10 ditambah 0,4 ya, dikali data ke 11 dikurang data ke 10 ya kan, dimasukin aja nih, berarti 86 tambah 0,4 dikali 92 kurang 86 ya, sama dengan 86 tambah 0,4 kali 6 ya, 92 kurang 86 tadi ya. Nah, dapat 86 tambah 2,4 ya, berarti sama dengan 88,4. Ini nilai dari desil 8. Untuk persentil sama ya, jadi persentil itu langkah-langkahnya tetap sama ya, tentukan, urutkan dulu, tentukan letaknya, baru tentukan nilai. Nah, untuk letak persentil itu rumusnya menjadi data KI kali N tambah 1 bagi 100, bukan lagi dibagi 4 atau dibagi 10, karena kita bicara persentil, membagi kelompok data menjadi 100 bagian sama besar, kan itu definisinya ya. Oke, dengan contoh yang sama ya. Oke, diingat lagi di sini I ini berarti ada 99 I, ada 99 persentil maksudnya gitu ya. Oke, kita masuk contoh yang sama ya. N-nya 12 misalnya, tentukanlah nilai persentil ke 25 dan persentil ke 72 dari data ini. Oke. Selalu kita mulai dengan menentukan letaknya ya. Letak dari persentil 25 itu tentu data ke 25 kali 13 ya, berarti 325 bagi 100, data ke 3,25 sama ya, maka terletak di antara data ketiga dan keempat, 0,25 jauhnya dari data ketiga. Oke, setelah tahu letaknya tinggal kita menentukan nilainya dengan selalu rumus interpolasi linear. Maka data ketiga tambah 0,25 dikali data keempat dikurang data ketiga ya kan. Nah, kita masukin nilai-nilai datanya sekarang, berarti 57 tambah 0,25 dikali 60 kurang 57 ya, berarti 57 tambah 0,25 dikali 3, berarti 57 tambah 0,75 menjadi 57,75. Ini nilai dari persentil 25 data kita yang letaknya tadi terletak pada data ketiga 0,25. Nah, yang terakhir ini letak dari persentil 72, kita tentukan dulu letaknya baru menentukan nilai, maka 72 I-nya kan 72 kali N tambah 1 ya, 72 kali 13 bagi 100 berarti 936 per 100, berarti data ke 9,36, maka dia terletak pada data ke 9 ya, dan data ke 10 0,36 jaraknya kan dari data ke 9 itu kan. Oke, setelah tahu nilai kembali tentukan setelah mengetahui letaknya kita menentukan nilainya dengan rumus interpolasi linear. Berarti nilai dari persentil 72 nya data ke 9 ditambah 0,36 dikali data ke 10 dikurang data ke 9. Data ke 9 berapa tadi? 82 ya, berarti ditambah 0,36 dikali data ke 10 86 kurang 82 ya, berarti dia menjadi 82 tambah 0,36 kali 4 ya, 82 tambah 1,44 dapatnya 83,44. Itu nilai dari persentil 72 data kita. Begitu caranya menentukan ukuran letak data tunggal ya. Jadi selalu memahami dulu di mana letaknya, baru kita menentukan nilainya. Demikian pembelajaran kita untuk ukuran letak data tunggal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.